Hai semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara sistem pernapasan itu bekerja. Baik, sebelum saya menjelaskan apa sih, kayak kita harus kenal apa sih itu sistem pernapasan. Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh, serta menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida, sebagian sisa dari oksidasi keluar tubuh. Adapun organ-organ pernapasan manusia, yang pertama ada hidung, yang kedua ada faring, dan yang ketiga ada epiglotis, yang keempat ada laring atau kotak suara, yang kelima trankea, batang tenggorokan, yang keenam ada tabung bronchiola, dan yang ketujuh ada bronchiolus, dan yang kedelapan ada paru-paru. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Udara pertama kali masuk melalui hidung atau lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kembali disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Udara juga akan dihangatkan, dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini tempat dilalui udara, pernapasan, dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanannya ditelan, laring bergerak ke atas yang mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini bukan trankea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring, yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Dari laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bergetar dengan cepat, sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke trankea. Di dinding trankea ini, kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trankea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trankea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silea di permukaannya dan cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini rangkap debu, polen, dan kontamina-kontamina kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silea ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang dimainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trankea selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronchiolus. Udara kembali memasuki alveole. Kumpulan alveole disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronchiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kembali akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi tiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah, melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi.